What's up? What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-100. Wow. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kemarin kita sudah membahas preview match Conference League di matchday ketiga antara Chelsea versus Noah yang akan berlangsung nanti malam atau besok dini hari pukul 3. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, di episode kali ini kita akan membahas press conference ya yang kemarin dan juga pembahasan mendalam mengenai role dari Malo Gusto. Namun sebelum ke sana seperti biasa, sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, first thing first ya, sebelum kita ngopi tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum teman-teman lanjut menonton channel CBC ini, mohon bantuan dari teman-teman semua untuk mengklik tombol like. Dan bila teman-teman baru menjumpai channel CBC ini, dapat juga mengklik tombol subscribe. Semua support baik like, subscribe, membership, sponsorship, sawerian dari teman-teman semua itu dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi sehingga teman-teman itu lebih nyaman dan lebih enjoy di dalam menonton channel dari CBC ini. Dan teman-teman akan mendapatkan video yang cukup entertaining pada hari ini karena itu CBC mengingatkan untuk grab your coffee. Oke, without further ado, let's get started. Oke, kemarin ada press conference oleh Enzo Maresca dan Benoit Badiashile ya, sehubungan dengan adanya pertandingan malam nanti versus Noah. Ya, di sini kita akan mendapatkan informasi seputar kondisi tim terkini karena CBC itu membaca komentar-komentar dari teman-teman semua yang menanyakan kondisi Cole Palmer. So, berikut update-nya. Dikutip dari Absolute Chelsea, Enzo Maresca terhadap Cole Palmer. Cole tidak berlatih kemarin. Kita akan melihat jika dia dapat melakukannya pada hari ini. Kita berharap kita perlu untuk menunggu dan melihat untuk menentukan jika dia itu fit untuk menghadapi Arsenal. Semoga dia akan fit. Tackling itu sudah sangat jelas. Itu bukanlah sesuatu yang normal. Semoga saja dia dapat kembali. Jadi bad news guys ya. Kalau melihat kondisi terkini, maka CBC ini cukup pesimis dia akan turun sebagai starter saat melawan Arsenal ya. Bisa jadi dia tidak turun 90 menit ya. So, apakah Enzo Maresca ini akan menurunkan Nkunku atau Felix untuk mengisi absennya Cole Palmer? Please teman-teman tulis di kolom komentar. Next, Enzo Maresca terhadap Jadon Sancho. Tentunya dia akan out versus Noah karena knock. Kita akan lihat jika dia dapat available di hari Minggu nanti. Jika tidak, setelah international break. Well, dengan absennya Jadon Sancho ya, maka kemungkinan besar di winger sebelah kiri itu akan Mudryk, diisi oleh Mudryk, sedangkan di winger sebelah kanan itu akan diisi oleh Noni Madueke yang seperti CBC bahas kemarin ya. Sedangkan Pedro Neto itu sudah dipastikan hanya akan menjadi pelapis di bench untuk persiapan fisik dia di laga versus Arsenal di hari Minggu nanti. Oke, next dari Enzo Maresca berkata, untuk saya bukan sesuatu masalah jika ada ketentuan bahwa bermain di Premier League di mana mereka bermain beberapa laga di Conference League. Marco Kurela misalnya ya, bermain tandang di Panathinaikos dan bukan di Premier League. Itu bukan berarti mereka tidak bermain jika mereka bermain di kompetisi yang lain. Musim ini sangat panjang dan kita mempunyai banyak sekali permainan. Ya, jadi di sini intinya ya Maresca itu mencoba menegaskan kepada tim membersnya untuk bersabar dan tidak overthinking mengapa dia ini tidak dimainkan di Premier League ya. Tapi menurut CBC kita sudah mengarungi 10 pertandingan di Premier League dan ada
pemain yang performanya itu sekali dua kali dia terlihat buruk, namun langsung diganti, ya, tidak menjadi starter. Sedangkan ada pemain lain yang diberi kesempatan sampai 10 kali, ya, untuk turun menjadi starter dan penampilannya itu beberapa kali tidak baik, ya, tapi tidak kunjung diganti oleh Enzo Maresca, ya. So, Enzo Maresca, CBC ini berharap dalam menentukan pemain itu sebaiknya lebih objektif dan tidak subjektif, ya. Oke, next Enzo Maresca terhadap FC Noah. Saya mendengar tentang mereka sebelum pertandingan. Sejujurnya saya tidak melihat beberapa permainan mereka. Beberapa hari belakangan dalam 2 atau 3 hari kita menonton beberapa permainan dari mereka. Conference League itu tricky untuk kami. Semua orang mau melakukan permainan yang terbaik. Kita perlu siap untuk akan hal itu. Oke, next dari Enzo Maresca terhadap Reece James. Jujur Lee, saya tidak ada ide terkait hal itu, yaitu mengenai potensial pemanggilan timnas Inggris berdasarkan load saat ini. Kita senang sebagaimana cara progres dia dengan kami dalam maksud kondisi fisik dan bagaimana cara dia bermain. Mengenai internasional, saya tidak punya ide jika dia akan terseleksi. Next dari Bobby Vincent, saya cinta para pemain saya bergabung dengan timnas. Hal ini berarti sangat baik buat pemain, klub, dan manajer. Saya tidak tahu jika dia akan bergabung dengan national team. Oke. Next, dari Enzo Maresca yang berpendapat, kita perlu keseimbangan dalam bertahan. Kita tidak dapat bermain dengan Joao, Cole, dan Chris. Saya mau meletakkan mereka semua di dalam lapangan, tetapi kita perlu keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Saya tidak punya keraguan bahwa jika Joao Felix terus bekerja dengan sangat baik, dia akan menemukan menit bermain di Premier League. Oke, tadi kita sudah bahas ya terkait para pemain yang kita harapkan Enzo Maresca ini dapat lebih objektif. Next, Enzo Maresca terhadap Mudryk, dia tidak bermain dari awal atau setiap saat, tapi dia ini bermain. Secara pertahanan ada beberapa hal yang dia perlu tingkatkan seperti para pemain lainnya. Adalah sulit untuk merubah orang, kita dapat berusaha untuk improve. Jika kamu pemalu atau tidak pemalu, itu adalah sesuatu di dalam dirimu. Misha, sebagaimana Anda bisa lihat dia itu sedikit pemalu. Tapi secara keseluruhan saat dia bersama kami, dia itu oke. Oke, next dari Bobby Vincent. Dengan bola, saya pikir winger kita perlu tiba di kotak penalti. Saya mau winger kita untuk tiba di kotak penalti. Pada awalnya kita kesulitan, tapi sekarang mereka melakukannya dengan lebih baik. Oke, next. Enzo Maresca kepada keterlibatan para pemain akademi versus Noah. Tarik George untuk pastinya. Sam Rakasi juga kita akan lihat. Oke, next dari Enzo Maresca lagi yang berpendapat terkait Christopher Nkunku. Ya, Kristo itu persis seperti Jao, di mana mereka itu bekerja di jalan yang sama. Mereka akan mendapatkan menit bermain di Premier League. Tidak hanya mereka berdua, tapi semua para pemain. Jika Anda tidak bermain di hari Minggu dan mereka akan bermain di hari Kamis, jika Anda tidak berlatih dengan baik, Anda tidak akan bermain. Cukup straightforward ya. Tapi semoga dapat diimplementasikan dan sesuai kenyataan ya. Oke, next dari Bobby Vincent. Saya merasa malu untuk Risto karena di preseason dia adalah pemain terbaik kami. Tapi karena kita perlu beradaptasi para pemain, kita harus memindahkan dia untuk striker. Mengerti di mana dia bukan pemain nomor 9. Oke. That's why CBC melihat Christopher Nkunku ini memang pada saat bermain di Leipzig ya, memang posisinya itu bukan sebagai nomor 9 ya, tapi dia lebih mengisi posisi nomor 10. Jadi kita berharap ada solusi yang terbaik karena apa yang diturunkan oleh Enzo Maresca ini pemainnya itu tim A, tim B itu sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu. Menurut hemat dari CBC itu kita harus memprepare tim ini untuk musim depan dapat bermain di Champions League yang dimana
sudah menjadi hal yang umum atau lumrah untuk para pemain itu terbiasa bermain dalam dalam satu minggu itu 2 kali. Karena itu kan tidak setiap saat, tiap minggu seperti itu. Jadi sesekali pemain itu turun di dalam satu minggu 2 kali itu hal yang lumrah dan itu pun mestinya tidak langsung 90 menit, bisa 45 menit atau 60 menit saja ya. Atau tampil sebagai pemain pengganti untuk para pemain lini depan ini. Makanya kemarin CBC cukup menyayangkan pada saat kita melepas pertandingan melawan Newcastle di Carabao Cup ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan role dari Malo Gusto ya. Di mana di episode sebelumnya CBC sudah membahas dan menyinggung terkait hal ini di review match Manchester United versus Chelsea di minggu kemarin. So, match kemarin versus Manchester United, kita lihat dulu line up-nya ya. Di saat kita dalam posisi menyerang, ya, oke, di sini kita bisa lihat Gusto yang bermain sebagai inverted right back itu bermain sedikit lebih maju ke depan untuk mengisi kekosongan box to box yang biasanya diisi oleh Enzo Fernandez. Namun karena double pivot yang diturunkan oleh Maresca itu adalah Lavia dan juga Caicedo, maka role dari inverted right back kali ini yang diisi oleh Gusto itu mempunyai tanggung jawab juga dalam hal menyerang, yaitu sebagai box to box. Sedangkan saat dia bertahan, dia akan turun sebagai right back ya. Sedangkan James di sini ya di babak pertama berperan sebagai left center back. Oke, untuk membuktikan ya akan hal ini, kita langsung saja jump into the heat map dari SofaScore. Nah, di sini kita bisa lihat guys, ya heat mapnya dari Malo Gusto itu malah lebih banyak di tengah ke depan, ya setengah lapangan ke depan sebagai box to box midfielder ya. Dan kita semua tentu sudah melihat hasilnya ya, di mana pada babak kedua ya, karena dinilai tidak efektif dan sering kali membuang peluang di final third ya, Malo Gusto ini akhirnya sama Enzo Maresca diganti di menit ke 46 atau pergantian di babak kedua ya setelah turun minum. Namun Enzo Maresca ini malah menurunkan Marc Cucurella ya, yang dimana merupakan pemain yang bermindset negatif juga. Jadi di lapangan kita ini bermain cenderung negatif di babak kedua saat menghadapi Manchester United. Kenapa begitu? Ya, karena Lavia dan Caicedo ini profilnya pemain itu bukan kreatif player, tapi lebih ke physical defensive mindset ya. Jadi otomatis ya, tidak ada kreativitas ya untuk mengalirkan bola ke depan. Setelah 70 menit, kita itu kebobolan 1-0 melalui penalti Bruno Fernandes. Baru Maresca itu menyadari kesalahannya dan dia melakukan 2 pergantian pemain sekaligus, yaitu Lavia digantikan oleh Enzo Fernandez dan juga Noni Madueke digantikan oleh Mudryk. Baru pada saat itu aliran bola itu mulai berjalan ke depan ya. Karena Enzo Fernandez ini mengisi kekosongan box to box yang selama 45 menit itu tidak berjalan efektif oleh Gusto, dan 25 menit kita di babak kedua kita tanpa bermain pemain yang bermain di box to box ya. Kenapa kosong? Oke, kita lihat ya di heat map Cucurella yang menggantikan Gusto. Oke, di sini bisa dilihat bahwa Cucurella itu lebih bermain sebagai pure inverted left back, di mana dia bermain lebih ke tengah, ya, setengah lapangan ke belakang dibanding Gusto yang sangat jauh berbeda, guys ya. That's why saat Gusto itu digantikan Cucurella ya, namun Lavia dan Caicedo itu masih di lapangan, ya, maka CBC sudah merasa ini tidak akan mungkin berjalan karena posisi box to box itu kosong, guys. Dan Cole Palmer itu sangat berat untuk mengcover posisi nomor 8 dan posisi nomor 10-nya. Di mana dia mengcarry 2 role tersebut sendirian ya. Jadi menurut CBC, menurunkan Lavia dan Caicedo itu tidak efektif jika kita itu bermain dengan inverted
back ya. Karena dengan bermain seperti itu, maka kita itu mengorbankan posisi nomor 8 alias pemain box to box. Sehingga tentu saja ini akan berdampak pada kreativitas serangan kita dan akibatnya serangan kita itu menjadi buntu ya. Karena kita itu memaksakan inverted back ya. Dalam hal ini Malo Gusto untuk maju mengisi posisi box to box ya. Namun pada saat di final third ya, karena Gusto ini memang bukan pemain box to box ya. Jadi cenderung tidak kreatif dan tidak dapat memanfaatkan peluang di final third. That's why CBC ini berharap Enzo Maresca tidak kembali melakukan skema seperti ini. Apalagi nanti saat kita melawan Arsenal. Memang benar sih, pertahanan kita dengan tiga pemain bermain set defensif ini kita lebih solid. Baik dengan Lavia dan Caicedo sebagai double pivot. Tapi dengan inverted back yang maju mengisi posisi box to box, man. Come on, man. Ya, it's not working ya. Hal ini sudah sangat jelas terlihat saat pertandingan lawan Liverpool, lawan Newcastle yang kita menang tipis, dan kemarin saat melawan Manchester United. Jadi, kalau mau memasang double pivot Lavia dan Caicedo ya, maka formasi yang tepat adalah kita bermain fullback untuk offensive mindset seperti left back Ben Chilwell dan di James di right back. Jadi kira-kira susunan line up-nya seperti ini ya. Jadi Chilwell dan James itu dapat membantu serangan sedangkan Lavia dan Caicedo itu lebih fokus bertahan bersama Colwill dan Fofana ya. Namun nampaknya hal ini hanya akan menjadi mimpi semata teman-teman. Karena cukup sulit untuk mengganti pakem ya. Sudah berjalan apalagi sudah sampai 10 match ya. So, solusinya adalah jika kita tidak merubah pakem yang ada dengan tetap bermain dengan inverted back, maka kita harus memilih antara Caicedo yang diturunkan atau Lavia. Tidak bisa keduanya ya. Itu dapat bermain bersama. Kemudian kita juga harus menurunkan Enzo Fernandez. Juga ya, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Dia itu harus mengisi posisi box to box atau nomor 8 karena Cucurella yang bermain di inverted left back itu akan mengisi double pivot bersama Caicedo atau Lavia saat Chelsea itu sedang bermain ofensif. Oke, kalaupun misalkan ya Maresca ini memaksakan Caicedo dan Lavia ini harus turun bersama, maka CBC merekomendasikan Caicedo itu mengisi right back ya, inverted right back yang dimana dia ini biasa bermain di posisi tersebut saat ada di Brighton ya. Sehingga posisi nomor 8 dapat kembali diisi oleh Enzo Fernandez seperti yang di line up seperti ini. Oke. Alternatifnya ya, CBC banyak alternatif nih. Alternatifnya kita bisa memplot Palmer sebagai box to box dan Nkunku atau Felix itu mengisi attacking mid atau pemain nomor 10. Ya, kira-kira seperti ini line up-nya ya. Tapi, kalau kita memaksakan inverted back itu harus Gusto atau Cucurella ya, maka balik lagi yang tadi di awal. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, mau suka nggak suka, kita harus mengorbankan antara Lavia atau Caicedo yang diturunkan ya. So, semua ini balik lagi pilihannya ke Enzo Maresca, teman-teman. Apakah dia mau memilih duet Lavia Caicedo yang berarti inverted back itu ditiadakan karena Caicedo itu bermain sebagai inverted right back, atau dia itu mau memilih Gusto Cucurella sebagai inverted back, maka harus mendrop salah satu antara Lavia atau Caicedo. Karena kita sudah mengarungi pertandingan inverted back yang mengisi posisi box to box atau pemain nomor 8 itu dan berjalan tidak efektif dan tidak efisien saat di final third. Baik itu kita melawan Liverpool, lawan Newcastle yang menang tipis 2-1 ataupun melawan Manchester United. Jadi CBC itu berharap Enzo Maresca ini dapat membuka matanya ya untuk mengevaluasi kembali keputusan yang telah dibuatnya ya pada 3 match kemarin supaya Chelsea ini dapat
menjadi lebih baik lagi karena kita tidak mau peluang itu selalu terbuang di final third, mengingat Malo Gusto ini bukanlah pemain box to box ya teman-teman. Jangan salah ya, CBC ini tidak menganggap Gusto ini jelek, bukan ya. Malo Gusto ini salah satu pemain terbaik Chelsea. Hanya saja dia ini tidak suitable untuk mengisi posisi box to box. Tapi sebagai inverted back, CBC akuin ya, dia ini selalu tampil luar biasa energik dan lincah. So, pendapat teman-teman gimana? Please komen di kolom komentar. Oke, that's all di episode ke-100 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.